Selamat datang kembali bersama kami channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kisah Ratu Sanjaya, penguasa Jawa, pemersatu kerajaan Sunda dan Galuh. Kisah Jelajah Nusantara kali ini kita akan membahas secara singkat sebuah kisah keterkaitan sejarah antara kerajaan Sunda, kerajaan Galuh di Jawa Barat, dan kerajaan Mataram, Medang ing Bumi Mataram di Jawa Tengah, di mana sesungguhnya berpusat pada sejarah Sunda. Tentu tidak bermaksud menyederhanakan sejarah Sunda yang dimulai sejak abad ke-5 atau sejak ditemukannya prasasti Kerajaan Tarumanegara. Mengingat rentang waktu yang panjang, tidak mudah mengurai sejarah Sunda. Terlebih ada banyak kebabakan sejarah yang menyertainya. Dalam bukunya, Nina Lubis menyebut situs-situs terkait sejarah Sunda, terkait kerajaan Tarumanegara di antaranya bukti-bukti peninggalan prasejarah di Tatar Sunda, di Cianjur, Gunung Padang, Pasir Pogor, Bukit Tongtu, Bukit Kasur, Gunung Putri, Lembah Duhur, Pasir Manggu, dan Pasir Gada. Di Sukabumi, Pangguyangan, Tugu Gede, Ciarca, Salak Datar, dan Batu Jolang. Di Bandung, Garut, Cimareme. Di Kuningan, Cipari, Cigadung, Cangkuang, Cibuntu, Hululingga, Darmaloka, Batu Tilu, Panyusupan, Cibubur, Balongkagungan, dan Nagok. Dan di Ciamis, Karangkamulian. Dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya situs sejarah terkait Tarumanegara dan Sunda Galuh di tempat lain. Pada kisah kali ini, kita tidak menyoroti pembabakan sejarah, melainkan menyampaikan kisah yang bisa memiliki arti dan penanda penting bagi sejarah antara kerajaan Medang ing Bumi Mataram, Sanjaya, kerajaan Sunda, dan kerajaan Galuh. Terlebih, kisah ini diambil karena menyematkan pesan persatuan putra-putri Nusantara dari hikmah sejarah di masa lalu nenek moyangnya. Penanda penting sejarah kerajaan Sunda tidak lepas dari kerajaan Tarumanegara abad ke-7 dan kerajaan Sunda abad yang ke-7 sampai abad yang ke-16. Kemudian kerajaan pernah menancapkan kekuasaannya dari abad ke-8 hingga ke-16 Masehi itu. Sejarah berdirinya dua kerajaan di tanah Sunda ini tidak terlepas dari naskah Carita Parahyangan yang ditulis abad ke-16 Masehi. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh merupakan pecahan kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan yang menganut agama Hindu beraliran Vishnu. Kekuasaan Tarumanegara berakhir sekitar tahun 650 Masehi lantaran serbuan dari kerajaan Sriwijaya, hingga muncul dua kerajaan baru di tanah Pasundan, yakni kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Adapun orang Sunda pada mulanya adalah sebutan untuk para penduduk di ibu kota kerajaan Tarumanegara yang dikenal dengan Sundapura. Naskah Carita Parahyangan mengisahkan mengenai kerajaan Galuh dimulai sewaktu Rahyangta Rimedangjati yang menjadi pemimpin selama 15 tahun. Kekuasaannya lantas diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Samvriti Kandayun. Pusat kerajaan Sunda dan Galuh berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Sunda kemudian berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor sekarang, sedangkan kerajaan Galuh berpusat di Ciamis. Sebelum menjadi kerajaan sendiri, Sunda dan Galuh berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara di era pemerintahan Maharaja Linggawarman antara tahun 666 sampai 669 Masehi. Setelah Maharaja Linggawarman wafat,
di mana dikisahkan bahwa ia tak memiliki putra. Maka tampuk kepemimpinan kerajaan Tarumanegara diteruskan oleh menantunya yang kemudian bergelar Sri Maharaja Tarusbawa. Namun, pada periode ini mulai terjadi pergolakan. Penguasa Galuh, Wretikandayun, memberontak dan ingin melepaskan diri dari Tarumanegara. Wretikandayun mendeklarasikan kerajaan Galuh pada tahun 612 Masehi. Akibat pergolakan yang terjadi, Tarumanegara semakin melemah, hingga pada akhirnya runtuh. Sri Maharaja Tarusbawa yang selamat kemudian mendirikan pemerintahan baru bernama Kerajaan Sunda, berlokasi di tepi hulu Sungai Cipakancilan yang masuk wilayah Bogor saat ini. Perseteruan dan perang antara Sunda dan Galuh tak terelakkan, hingga muncul sosok yang dikenal dengan nama Sanjaya, berhasil menggabungkan kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Siapakah sang pemersatu ini? Ia adalah Sang Harisdharma yang kemudian lebih dikenal dengan Prabu Sanjaya atau Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dialah raja dari Kerajaan Mataram kuno atau yang juga dikenal sebagai Kerajaan Medang ing Bumi Mataram. Kerajaan di Jawa Tengah abad ke-8 yang kelak kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur abad ke-10 hingga Majapahit. Sanjaya adalah cicit dari pendiri Kerajaan Galuh, Wretikandayun. Namun ia juga sekaligus suami dari putri si Maharaja Tarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda. Salah satu yang menjelaskan mengenai silsilah Prabu Sanjaya dan Tarumanegara adalah Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di halaman Percandian Gunung Wukir, Magelang, yang diketahui bertahun 654 Saka atau 732 Masehi, di mana dalam prasasti tersebut terdapat nama Raja Sanjaya beserta silsilahnya. Merujuk pada teori dari sejarawan Slamet Mulyana, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah penguasa pertama dari Kerajaan Medang, yaitu pada periode Jawa Tengah tahun 717 hingga 746 Masehi, sebelum akhirnya kerajaan pindah ke Jawa Timur era Empu Sendok atau dikenal silsilah Kerajaan Mataram kuno ke-13 berkuasa sekitar tahun 929 hingga 947 Masehi. Dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Vikrama Darmotunggadewa, Empu Sendok dikatakan sebagai pendiri dari dinasti baru yang bernama Wangsa Isana. Hingga era Dharma Wangsa Teguh atau Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh Ananta Vikramotunggadewa, yang merupakan mertua dari Raja Erlangga. Kembali ke Sanjaya, nama Sanjaya banyak disebut-sebut dalam Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi, juga disebutkan dalam teks dari naskah carita Parahyangan. Dalam Prasasti Canggal disebutkan bahwa sebelum Ratu Sanjaya berkuasa, telah ada penguasa sebelumnya yang bernama Sana yang berkuasa di Pulau Jawa. Setelah Sana mangkat akibat gugur saat diserang musuh, keadaan Pulau Jawa menjadi kacau. Sanjaya, anak dari Sanaha, yaitu saudara perempuan dari Raja Sana, kemudian dia tampil sebagai raja. Sanjaya dengan gagah berani mampu mengalahkan raja-raja lainnya di sekitarnya hingga Pulau Jawa kembali damai. Adapun dalam Prasasti Mantiasi menyebut bahwa Sanjaya adalah raja pertama dari Kerajaan Medang. Berarti Rahyangta I Medang dalam isi Prasasti Banua Tengah III tak lain adalah Sanjaya itu sendiri. Sanjaya juga merupakan cucu dari Ratu Sima yang memimpin Kerajaan Kalingga yang disebutkan berpusat di Jepara, Jawa Tengah.
Disebutkan Sanjaya pun memimpin Kalingga sepeninggal Ratu Sima dan kemudian mendirikan kerajaan Mataram kuno. Karena harus bertahta di kerajaan Kalingga, Sanjaya menyerahkan tampuk kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya yang bernama Rakyan Panaraban. Namun dalam kisah lain disebut bahwa Sanjaya sendiri sempat menjadi raja di Galuh kuno, tapi kemudian diserahkan ke saudaranya. Sanjaya yang masa mudanya dikenal sebagai Sang Harisdharma. Seperti namanya Sanjaya, berarti selamanya berjaya. Dalam kisah lain, Sanjaya dikenal sebagai Raja Galuh yang menguasai seluruh Jawa. Sanjaya disebut juga mewarisi tahta dari sana Raja Kerajaan Galuh dan mampu mendamaikan perseteruan antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, yang secara logis dengan mempertimbangkan era saat itu tentu sekaligus bisa menjadi Raja Kerajaan Sunda, mengingat ia berkuasa dan di dalam dirinya ada garis Galuh sekaligus ada garis Sunda. Namun Sanjaya lebih memilih mendirikan sebuah kerajaan baru, Mataram kuno atau Medang Ing Bumi Mataram. Kisah ini kemudian hari mirip dengan kejadian pada akhir abad ke-13, di mana Raden Wijaya mewarisi tahta Kertanegara, raja terakhir Singosari, sebagai mertuanya. Tetapi Raden Wijaya justru mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Majapahit. Benarkah sejarah selalu berulang? Jika demikian, tentu kejayaan Nusantara bisa kembali lagi. Sekian cerita kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam Jaya Nusantara.